Para siswa, kita sampai pada bab fisika, yaitu bab kesetimbangan benda tegar. Jadi, benda itu bisa statis, setimbang, statis tidak bergerak, itu jika dipenuhi dua syarat. Yaitu syarat pertama, jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Ini baik gaya searah sumbu X maupun gaya searah sumbu Y. Yang kedua, jumlah torsi atau momen putar pada benda itu sama dengan 0 ditinjau dari titik manapun. Gitu ya, ini penjelasannya. Jadi jumlah gaya-gaya pada arah sumbu X maupun sumbu Y sama dengan 0. Artinya gaya ke kanan diimbangi oleh gaya ke kiri. Kalau ada gaya ke atas diimbangi oleh gaya ke bawah. Demikian juga torsi atau momen putar searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam harusnya berjumlah 0. Searah jarum jam positif, kalau berlawan arah jarum jam negatif. Ya. Untuk jelasnya kita buat contoh soal ini. Tangga massa 20 kg bersandar di dinding. Lihat gambar. Panjang tangga ini 5 meter dan gravitasi 10 meter kuadrat. Jarak alas tangga ke dinding 3 meter. Jarak puncak tangga ke dinding ke lantai 4 meter. Jadi sesuai dengan Pitagoras ini ya, 3, 4, 5 meter. Massa tangga 20 kg. Tentukan gaya normal di B. Nanti ada gaya normal ya. Di B, tentukan gaya gesek. Ada gaya gesek di sini. Dan gaya normal di A. Para siswa, yang pertama kita tinjau adalah gaya-gaya apa saja yang terjadi pada tangga, atau disebut juga kesetimbangan gaya. Diagram kesetimbangan gaya. Yang pertama tentu ada gaya berat. Ini ada gaya berat W yang berada tepat di tengah-tengah. Nah ini W tepat di tengah-tengah. YW sama MG. Kemudian karena bertumpu pada dinding, berarti ada gaya normal NA arahnya ke kanan. Karena dindingnya licin. Tapi lantainya kasar. Karena itu ditanya gaya gesek ya. Selain ada gaya normal NB, yaitu gaya balasan dari lantai kepada tangga, arahnya vertikal ke atas, juga ada gaya gesek ke kiri, gaya gesek statis. Kenapa ke kiri? Ingat, gaya gesek itu berlawan arah dengan gerak benda. Gerak benda yang akan terjadi kalau tergelincir, maka tangga di bawah ini bergerak ke kanan. Ya kan? Kalau tergelincir, tidak mungkin ke kiri. Karena itu gaya geseknya arah berlawanan, yaitu ke kiri. Oke, jadi sekali lagi ada 4 gaya ya. Gaya berat MG di tengah-tengah, gaya normal di A, agak lurus ke kanan, dindingnya licin, tidak ada gaya gesek. Ada gaya normal di B, arah vertikal ke atas. Ada gaya gesek di B, arah ke kiri. Di A tidak ada gaya gesek, licin, gitu ya. Ini penjelasannya. Gaya berat tepat berada di tengah-tengah tangga, yaitu W sama M kali G. Gaya berat itu rumusnya M kali G, 20 kali 10 sama 200 Newton. Gaya normal di A itu NA, arahnya tegak lurus dinding ke kanan. Gaya normal di B itu NB, arahnya tegak lurus lantai ke atas. Sedangkan gaya gesek Fs berlawanan arah dengan gerak tangga. Gerak tangganya ke kanan, berarti gaya Fs-nya ke kiri. Begitu. Nah, kemudian mulai hitungannya. Nah, ingat rumus kesetimbangan. Pertama, jumlah resultan gaya-gaya sama dengan 0. Gaya sumbu X maupun sumbu Y. Saya pilih pada sumbu Y dulu. Searah sumbu Y ada 2 gaya, yaitu
min MG ke bawah dan plus NB ke atas sama dengan 0. Maka NB nya sama dengan MG, yaitu 20 kali 10 sama dengan 200 Newton. Kemudian sigma Fx sama dengan 0. Gaya pada arah sumbu X ialah ada 2, gaya NA ke kanan dan gaya Fs ke kiri, sehingga kita peroleh NA min Fs sama dengan 0 atau NA sama Fs. Belum ketemu NA nya ya, baru NB yang ketemu. Nah, untuk mencari NA maupun Fs, kita gunakan sigma tau atau jumlah torsi. Kita pilih di titik A karena kita akan menghitung NB, gitu ya. Terus rumusnya torsi ya, NA sendiri momennya 0 karena tepat berada di titik A. Kemudian MG ini ke bawah, dia akan mengelilingi titik acuan A. Berarti nah ini searah jarum jam, maka tandanya plus MG kali setengah OB ya. Terus NB ke atas, maka kalau bergerak mengelilingi titik A, arah perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Karena itu min NB kali OB, gaya kali jarak OB. Kemudian gaya gesek Fs ke kanan, ke kiri ya, ke kiri mengelilingi titik A, maka gerakannya searah jarum jam, maka plus, tanda momen putarnya plus, gitu. Dan NA sendiri jaraknya 0. Nah, setelah dihitung, ini 20 kali 10 kali setengah kali OB 3. Min NB nya tadi sudah dihitung 200 kali 3 plus Fs. Nah, dicari Fs kali AO nya 4 tambah 0. Maka setelah dihitung ketemu 4 Fs sama dengan 300, Fs nya 75 Newton. Inilah gaya gesek Fs, dan besarnya nanti sama dengan NA, gaya normal di A, gitu ya, 75 Newton. Nah, ditambahkan pula berapa gaya gesek tangga dengan lantai, μs. Ada rumus, gaya gesek sama dengan koefisien gesek kali gaya normal. Fs nya diketahui 75 tadi barusan, μs nya ditanya, NB nya 200, maka μs nya ketemu 75 per 200 atau 3/8. Para siswa, khusus untuk koefisien gesek ini sebenarnya ada rumus cepat. Kenapa? Karena ternyata koefisien gesek ini tidak tergantung kepada selain, hanya tergantung kepada sudut saja ini. Rumusnya yang cepat ialah koefisien gesek itu sama 1 per 2 tangan alfa. Alfa itu sudut yang dibentuk oleh tangga dengan bidang datar. Ini rumus cepat, maka hasilnya sama, 3/8. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mencari koefisien gesek, bisa rumus cepat asal sudut antara tangga dan lantai diketahui. Gitu ya. Baiklah.